Bagaimana kita tidak dekat dengan TNI? Karena dia juga dekat sama kita, membantu. Dia bermasyarakat. Adanya ini TNI di Amali ini bekerja sama, bersinergi dengan masyarakat itu luar biasa manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sultan Hasanuddin Podcast, kembali lagi bersama saya Letnan 2 Infantri Ishadi. Di episode kali ini saya telah ditemani oleh salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, salah satu wilayah di wilayah Sulawesi Selatan. Kalau dari kota Makassar berjarak sekitar 3 jam untuk mencapai wilayah tersebut. Dalam podcast kali ini saya akan membahas tentang pembangunan pos ramil di wilayah Kecamatan Amali. Salah satu yang berkontribusi besar dalam pembangunan pos ramil ini yaitu Pak Agusman, tokoh masyarakat ini. Saya langsung saja sambut beliau. Selamat datang Pak Agusman di Sultan Hasanuddin Podcast. Iya Pak, selamat datang. Gimana, sehat? Perjalanannya aman Pak ya? Alhamdulillah lancar. Ya Pak, sebelum saya lebih lanjut ini, saya mau mengenal Pak Agusman lebih jauh ini. Mungkin saya bisa dikilas balik. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Agusman. Saya lahir dan besar di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Saya sekolahnya di sana, SD, SMP. Kebetulan SMA-nya saya di Sopeng kemarin. Dan lanjut, alhamdulillah bisa kuliah di Unhas. Akhirnya setelah kuliah? Akhirnya setelah itu kembali ke kampung. Dengan niat apa yang pernah saya dapat di bangku sekolah kuliah, saya mau terapkan apakah saya bisa. Alhamdulillah bisa. Dan untuk bisa membangunlah wilayah kami, karena wilayah kami itu tempat tinggal saya itu ini Pemekaran, Kecamatan Pemekaran, dari Kecamatan Gulawang dengan Kecamatan Ajangale. Berarti kecamatan ini kecamatan baru Pak ya? Sebenarnya kalau sekarang sudah dianggap tidak baru, cuma ini Pemekaran dan ini perbatasan Pak. Perbatasan. Ini Kecamatan Amali perbatasan Wajo dengan Sopeng. Iya. Dan Bone. 3 kabupaten ini. 3 kabupaten. Iya, 3 kabupaten, betul. Akhirnya kembali ke Amali dan berusaha bagaimana bisa berkontribusi untuk meningkatkan wilayah Amali ini. Ya, alhamdulillah bisa, walaupun belum sepenuhnya. Ya, saya dapat informasi ini Puang. Saya panggil Puang ini. Iya, oke, bisa. Puang punya kontribusi besar dalam membangun pos ramil di Kecamatan Amali ini Puang. Bisa diceritakan ini apa saja sih peran ataupun kontribusi Puang ini? Mungkin pertama saya sampaikan dulu latar belakangnya dulu mungkin. Iya. Ya. Pertama itu yang melatar belakangi saya dulu tuh membantu pembangunan pos ramil Amali ini. Yang pertama bahwa Amali itu luas, walaupun dia Kecamatan Pemekaran, tapi masih 14 desa satu kecamatan, sangat luas. Jadi kalau menurut saya dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, termasuk masyarakat Amali, sangat-sangat dibutuhkan namanya keamanan. Ya, salah satunya ini diusahakan ada TNI di sini untuk keamanannya. Jadi langkah awalnya itu inilah kita bangun dulu minimal pos ramil. Oh, sebelum menjadi Kecamatan Amali, Amali ikut di Ulaweng. Koramil Ulaweng. Sehingga setelah Pemekaran, timbullah inisiatif bagaimana ada caranya ada pos ramil minimal ya. Ya, minimal pos ramil dulu demi keamanan dan ketertiban. Ya, untuk karena membantu menyadari bahwa Amali ini luas.
14 desa, satu kelurahan. satu lurah. Iya. Bagaimana terus cerita kedekatannya Puang ini dengan TNI ini bisa sampai dengan bersama-sama membangun Posramil di Amali ini? Oh iya. Kalau dicerita sejarahnya bisa dekat dengan TNI itu kan dari dulu kita sudah kenal TNI. Sebelum ada Posramil, sebelum ini berdiri Kecamatan Mali, ini selalu ada babinsanya yang dari Amaan, dari Ulaweng ke Mali. Nah, kita sudah kenal semua. Baru bagaimana kita tidak dekat dengan TNI? Karena dia juga dekat sama kita, membantu. Dia bermasyarakat. Jadi dengan itu otomatis kita menjadi dekat dengan TNI. Makanya itulah kita sekarang berambil sendiri untuk demi keamanan dan ketertiban Amali. Termasuk membangun termasuk ini. Jadi wilayah Amali. Ya, usahakan bangun ada Posramil. Posramil ini. Iya. Saya lanjutin Puang. Terus proses pembangunan Posramil ini berapa lama ini? Kalau lamanya itu kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Lebih setahun. Pas sampai finish. Dengan wilayah yang diwakafkan, ya, luasnya dengan lokasinya diwakafkan oleh Yayasan Yapit. Yayasan Yapit Harta dengan luas 50 kali 50. 50 kali 50. Iya, 50 kali 50. Terus mungkin pembangunannya Puang, karena saya lihat wilayah Amali ini kan mayoritas bukit, gunung. Ya betul. Dan penduduknya saya lihat juga mayoritas petani. Petani, betul. Saya yakin struktur tanah lebih keras dari tanah mungkin yang di tempat lain, di daratan lain. Iya betul. Betul. Jadi kemarin ini tanah lokasi yang diwakafkan untuk pembangunan Posramil ini lokasinya betul. Dia miring, pegunungan lah. Bukit. Ada di bukit-bukit. Baru bukitnya ini ya itulah jadi salah satu tantangan saya dengan masyarakat di sana bersama-sama dengan yang semua yang terlibat. Bagaimana caranya ini diratakan. Ini bukan bukitnya, bukan bukit tanah. Ini batu keras. Tapi alhamdulillah saya bisa kerja sama bersinergi dengan TNI, dengan pemerintah setempat di sana. Saya sampaikan tidak menjadi masalah itu. Yang penting kita betul-betul niatnya mau kerja. Saya siap bantu itu ratakan. Walaupun pakai alat berat. Sampai pakai ini alat berat pemecah batu itu. Pemecah batu. Untuk meratakan tempat. Untuk meratakan tempat itu. Karena kan yang 50 kali 50 itu. 50 kali 50 kan di atas bukit Puang di. Iya, betul. Alhamdulillah bisa. Jadi mulai dari tahap awal pembangunan sampai dengan saat ini menjadi Posramil, Puang Agusman selalu hadir bersama anggota di sana. Dan saya juga salut jempol anggota TNI di sana itu. Kenapa itu? Karena selama pembangunan itu mulai start dari nol sampai finish itu, malah sampai sekarang dia piket di sana lagi. Itu luar biasa. Dia bisa kerja sana, kerja bangunan, tukang batu, tukang kayu. Boleh kata siang malam lah di sana dia. Siang malam. Iya. Kerja, bisa kerja ini sampai dia finish. Posramil ini. Iya. Jadi selain tugas pokoknya untuk membantu masyarakat. Kemanang apa-apa. Ini dia juga kerja ini kantor. Tetap kita bersama dengan masyarakat. Ya betul. Jadi saya hanya membantu bagaimana apa kendalanya, apa yang kurang. Oke, saya siapkan terus. Yang penting siap kerja. Alhamdulillah. Anggota TNI saya juga semangat. Dia bisa selesaikan. Alhamdulillah. Anggota TNI di Amali bersama dengan masyarakat bersama-sama ya membangun Posramil ini sehingga bisa terbangun sampai dengan saat ini Puang. Iya, betul. Apa sih manfaat kegiatan pembinaan teritorial di Amali ini, khususnya di Amali ini? Kalau manfaatnya itu mungkin saya tidak bisa katakan, tidak bisa hitung begitu. Kalau manfaat yang jelasnya dengan adanya ini TNI di Amali ini bekerja sama, bersinergi dengan masyarakat itu luar biasa manfaatnya. Dari semua aspek bisa dia bantu.
Dari terutama yang pertama kan keamanan, sudah jelas pertama itu pokoknya. Petani dia bantu, di kesehatan dia bantu, di sosial yang lain bisa, sampai apa dia TNI sana luar biasa saya lihat. Makanya kita bisa dekat sekali, menyatu masyarakat sekali. Siap. Alhamdulillah. Apalagi Kecamatan Amali ini mayoritas petani Puang. Ya petani. Akhirnya melalui kegiatan-kegiatan teritorial bisa semakin dekat. Ya semakin dekat, iya. Dan sinergitas semakin solid Puang Di. Iya betul. Kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira biasanya menarik ini Puang? Yang TNI selalu hadir, yang menurut Puang ini? Yang pertama saya lihat itu yang pertama lah dari segi pengamanan, TNI itu di sana siap, cepat, pasti hadir. Biar mau acara formal, non formal, dia bisa semua datang. Biar pesta masyarakat diundang, membantu ke mana, bantu. Kedua, sangat-sangat membantu dan kerjasama dengan, contoh di pertanian dia bantu penyaluran mengawasi penyaluran pupuk, bantuan supaya tidak salah sasaran, bantuan-bantuan bibit apa jagung, padi, gabah, dia penjual, pokoknya semua selalu hadir. Suka dan duka selalu hadir. Ada orang meninggal warga, TNI juga ada datang melayat juga. Jadi kalau saya luar biasa, selalu hadir di tengah-tengah kesulitan. Ya, tengah-tengah kesulitan. Saat dibutuhkan selalu hadir. Ya, alhamdulillah. Iya. Ayo Puang, saya mau tanya, ada pesan nggak kepada masyarakat Amali mengenai adanya TNI Posramilah di Amali ini? Pesan saya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Amali itu, yang pertama itu jangan menganggap bahwa TNI itu hadir di situ sebagai untuk ditakut-takuti, lawan apa. Sebenarnya bukan. Dia aslinya itu kawan, bersahabat dengan masyarakat. Sangat membantu sekali itu. Dan harapan saya kedua untuk masyarakat, pesan saya untuk masyarakat itu kerjasama, sinergitas antar TNI dengan masyarakat sekarang yang ada itu harus ditingkatkan, minimal dipertahankan yang ada sekarang. Karena kita bersyukur sekali sekarang. Kalau dulunya tidak bisa begini, alhamdulillah sekarang kita sudah lihat dan rasakan, terjun sama-sama di lapangan. Jadi harapan dan pesan saya kepada masyarakat khususnya Mali, jangan disia-siakan ini. Ini cukup, lebih dari cukup. Mari bersama-sama membangun Amali. Mari bersama-sama mempertahankan, meningkatkan lah. Kalau bisa meningkatkan, minimal dipertahankan apa yang sekarang. Iya, betul. Harapan Puang ini terhadap anggota TNI khususnya di Kecamatan Amali ataupun TNI dimanapun berada ini, silakan Puang. Kalau harapan saya untuk Posramil yang ada sekarang di Amali itu, itulah harapan saya. Kalau bisa secepat mungkin Posramil Amali itu jadikan Poskoramil Amali, agar supaya kinerja yang sekarang sanggap sudah bagus, kalau menjadi Poskoramil mungkin lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Iya, minimal salah satu cara untuk meningkatkan apa yang ada sekarang. Siap. Itulah harapan saya. Terima kasih Puang. Mudah-mudahan pesan dan harapan Puang bisa terrealisasi, dan saya yakin dengan kerjasama masyarakat Amali bersama dengan TNI dan pemerintah daerah setempat, pembangunan di Kecamatan Amali akan semakin lebih meningkat lagi. Amin. Saya akhiri demikian bincang-bincang saya bersama Puang Agusman, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, yang bersama dengan TNI dengan masyarakat Kecamatan Amali berkontribusi dalam pembangunan Posramil di Kecamatan Amali.
Demikian bincang-bincang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.